Video ini khusus buat kamu yang sudah merasa lelah dan putus asa dalam mencari rezeki, terkhususnya dalam mencari uang. Sudah mengejar uang ke sana-sini, tapi hidup ya masih gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan sedikit pun. Hutang tak kunjung lunas, bisnis gak berkembang, dan sebagainya. Nah, kalau memang itu benar kondisi yang teman-teman alami saat ini, maka luangkanlah waktu teman-teman sebentar saja untuk mendengarkan ocehan saya ini. Karena bisa jadi lewat video ini teman-teman semua mendapatkan sedikit pencerahan. Oke? Dalam video ini saya akan membahas tentang satu amalan yang telah banyak mengubah kehidupan saya, terkhususnya dalam segi mendapatkan uang. Amalannya pun sangat simpel dan mudah sekali dikerjakan. Jadi tolong dengarkan sampai selesai karena pelajaran pentingnya ada di pertengahan sampai di akhir video. Oke? Nah, jadi apakah amalan tersebut? Mari kita bahas. Mungkin saya awali dari kehidupan saya yang dulu, di mana yang namanya uang itu dulu betul-betul susah sekali saya dapatkan. Sama seperti yang teman-teman alami sekarang. Semua lika-liku kesulitan hidup sudah hampir saya alami. Jangankan dapat 1 juta per hari, mendapatkan 100.000 per hari pun, itu rasanya saya sudah bersyukur sekali pada waktu itu. Bahkan yang paling saya ingat, karena ini lucu juga, ketika itu hampir tidak pernah saya membeli rokok per bungkus teman-teman ya. Jadi ketika itu saya cuma bisa beli ketengan 2 batang siang dan 2 batangnya untuk malam. Sebenarnya bukan nggak bisa untuk beli per bungkus, tapi ada yang lebih penting bagi saya ketika itu, yaitu untuk beli kebutuhan pokok yang lainnya, seperti beras dan sebagainya. Nah, sampai segitunya saya ngirit-ngirit untuk bertahan hidup waktu itu. Kerjaan pun cuma serabutan. Bertahun-tahun kehidupan seperti itu saya jalani. Kalau ditanya seberapa kerja kerasnya saya dalam mengupayakan uang tersebut, mungkin bisa dibilang keringat untuk minggu depan sering saya keluarkan dalam minggu ini. Oke, keringat untuk minggu depan sering saya keluarkan untuk minggu ini. Saking kerja kerasnya saya. Sebegitunya saya untuk mengupayakan hidup agar bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Saya rasa sudah hampir segala cara saya upayakan untuk mendapatkan uang. Kerja dari pagi ke malam, tapi hidup ya masih gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, singkatnya, ketika saya bertemu dengan seorang mentor yang pernah saya ceritakan di video yang lalu, ketika itu beliaulah yang banyak mengubah sudut pandang saya tentang dunia ini, termasuk dalam segi mendapatkan uang. Beliaulah yang mengajarkan saya tentang seni mendapatkan uang tersebut. Tentang bagaimana kita membuat uang yang mengejar kita. Bukan kita lagi yang sibuk mengejar-ngejar uang itu sendiri. Sejak saat itulah titik balik saya dalam kehidupan ini. Memang ketika bertemu beliau, hidup saya tidak langsung tiba-tiba berubah. Tapi jalannya sudah saya temukan untuk menjadi hidup yang saya impikan. Semuanya tetap butuh proses untuk saya sampai di titik sekarang. Tapi proses kali ini berbeda dengan proses saya yang dulu. Saat ini prosesnya seperti sudah terlihat jelas gambaran tentang tujuan saya. Kalau dulu sebelum ketemu mentor saya tersebut, boro-boro mikirin masa depan, mikirin makan sehari-hari aja udah pusing. Dahulu saya sangat menuhankan dunia yang kecil ini teman-teman. Sampai-sampai sang pemilik dunia itu sendiri saya lupakan. Jangankan sholat wajib 5 kali sehari, sholat Jumat yang cuma sekali seminggu, itu pun jarang saya lakukan. Saya betul-betul jauh sekali dari yang namanya Tuhan. Bisa dibilang si miskin yang tak tahu diri. Nah, itulah gelar yang pantas untuk saya dulu. Saya masih ingat ketika itu, setelah saya menceritakan segala keluh kesah saya dalam kehidupan ini kepada mentor saya tersebut, kemudian beliau pun mengatakan ini kepada saya. Nah, sebenarnya kamu masih beruntung, masih dalam kondisi seperti ini. Nah, lalu saya jawab dong, beruntung bagaimana Pak maksudnya? Uang hidup saya makin hari makin terpuruk kok Pak. Lalu dijawab oleh beliau begini, coba deh, seandainya ketika kamu jauh dari Tuhan saat ini, tapi kamu malah dipenuhi segala keinginanmu, dipenuhi segala tujuanmu, dipenuhi segala hajat-hajatmu. Apakah kamu yakin akan bisa ingat lagi kepada Tuhan itu sendiri? Kemudian beliau menjelaskan tentang istidraj kepada saya, di mana banyak orang yang malah diberikan oleh Tuhan segala keinginannya, sedangkan dia tidak pernah dekat dengan Tuhan. Intinya, panjang beliau menjelaskan kepada saya tentang apa itu istidraj. Dan beliau mengatakan, saya masih beruntung karena tidak diberikan segala keinginan saya saat saya ketika jauh dari Tuhan. Dan saya sendiri pun merasa yakin sekali. Mungkin jika ketika itu Tuhan memberikan segala keinginan saya pun pasti akan jauh dari Dia. Kemungkinan besar deh,
saya makin hanyut oleh tipu daya dunia ini, jika ketika itu Tuhan malah memberikan apa yang saya inginkan ketika saya jauh dari Dia. Dan disitulah saya baru bisa mengucapkan kata-kata syukur untuk pertama kalinya dengan penuh kesungguhan hati. Saya sadar ternyata yang saya alami saat itu adalah bentuk didikan dan tempaan dari Tuhan untuk hidup saya yang akan datang. Nah, mulai saat itu saya tidak lagi mengeluh tentang kondisi hidup yang saya alami. Malahan saya selalu mensyukuri apapun yang saya dapatkan dan alami. Saya sadar bahwa semua yang terjadi di hidup saya adalah kehendak Tuhan. Saya yakin 100% bahwa tidak ada yang namanya Tuhan benci kepada makhluknya sendiri. Jadi saya tidak percaya kalau kondisi hidup yang saya alami saat itu merupakan azab dari Tuhan. Tetapi saya melihat itu semua adalah bentuk pelajaran dan tempaan dari Tuhan. Fokus pertama saya ketika itu tidak memikirkan bagaimana cara kaya lagi, tapi fokus pertama saya adalah bagaimana memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Pelan-pelan saya mulai mengerjakan perintah-perintahnya dan mulai meninggalkan larangan-larangannya. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika pertama kali saya bertemu dengan mentor saya tersebut, beliau sangat menganjurkan dan berpesan kepada saya untuk selalu mengamalkan membaca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh. Itulah bekal pertama saya yang beliau berikan kepada saya waktu pertama kali bertemu. Saya disuruh untuk konsisten membaca surat Al-Waqiah setelah selesai sholat subuh. Dan singkat ceritanya, saya pun mulai mengkonsisten untuk mengamalkan surat tersebut. Tapi perlu diingat bahwa yang Allah berikan pertama kali ternyata bukanlah harta dan kekayaan, tapi melainkan sebuah ketenangan dalam jiwa kita. Saya merasa tidak gelisah lagi tentang sesuatu yang belum terjadi. Saya merasa tidak takut lagi akan kekurangan uang. Walaupun padahal saat itu keuangan saya masih minus. Tapi entah kenapa rasanya betul-betul tenang sekali di dalam jiwa saya. Intinya, dengan mengamalkan surat Al-Waqiah tersebut, Allah menanamkan perasaan kaya dan perasaan berlimpah dalam jiwa saya. Dan dari situlah semua gaya hidup saya berubah tanpa saya sadari. Yang dulunya saya malas untuk bersedekah, saya sudah mulai mencoba untuk bersedekah. Walaupun keuangan saya ketika itu masih pas-pasan. Dan dari sejak itulah sedekah 10% per hari saya terapkan. 10% dari pendapatan harian saya. Jadi ketika itu saya mulai dari Rp5.000 setiap subuhnya, karena gaji saya per hari cuma Rp50.000. Kadang bisa 80, kadang bisa 50. Intinya jarang yang sampai 100. Tapi yang jelas, berapapun gaji saya sehari, tetap 10% pasti saya sedekahkan setiap subuhnya. Dan ternyata semua itu bermula ketika saya mengamalkan surat Al-Waqiah. Rasa tenang, rasa kaya, dan rasa berlimpah Allah tanamkan di dalam jiwa kita ketika kita mengamalkan surat Al-Waqiah tersebut. Itulah yang saya rasakan ketika mengamalkan. Bukan malah tiba-tiba uang jatuh dari langit ketika kita mengamalkan surat tersebut. Oke? Selama ini mungkin banyak yang teman-teman membayangkan ketika membaca atau mengamalkan surat Al-Waqiah, berharap tiba-tiba ada uang kaget datang di kehidupan teman-teman. Sejatinya yang saya rasakan bukanlah seperti itu teman-teman. Dan benar saja, peluang demi peluang Allah bukakan untuk saya agar bisa mengambil rezeki tersebut. Saya tidak perlu lagi mencari kesana-sini rezeki tersebut, tetapi jalannya sudah Allah bukakan dan saya cuma tinggal menjemputnya saja. Yang membuat kita stres dan capek dalam mencari rezeki selama ini, itu karena kita tidak tahu dan belum tahu di mana kita harus menjemput rezeki tersebut. Sedangkan saya, setelah memperbaiki hubungan dengan sang sumber rezeki itu sendiri, malah semua jalan dan peluang Allah munculkan di kehidupan saya. Dan yang lebih enaknya lagi, kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk lebih lancar lagi, lebih cepat lagi, lebih enak dan lebih bahagia lagi dalam menjemput rezeki kita sendiri. Nah, itulah bedanya antara orang yang mencari-cari rezeki, dengan orang yang menjemput rezeki. Orang yang menjemput, mereka sudah tahu jalannya di mana, tempatnya di mana, sedangkan orang yang masih sibuk mencari-cari, dia itu masih pusing untuk memikirkan jalannya di mana, Dan kunci pentingnya ingat, yaitu perbaiki hubungan kita dengan sang sumber rezeki itu sendiri. Salah satunya yang saya amalkan adalah selalu membaca surat Al-Waqiah setiap selesai sholat subuh. Coba deh, teman-teman mulai dari sekarang konsisten setiap subuh amalkan membaca surat Al-Waqiah.
Sampai-sampai saking seringnya, saking konsistennya saya sampai hafal surat tersebut. Nah itu dulu betul-betul banyak mengubah hidup saya. Sampai saat ini betul-betul banyak mengubah hidup saya. Mungkin itu dulu teman-temannya, sedikit sharing-sharing, sedikit ya ngobrol-ngobrol santai lah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya untuk kita semuanya. Tujuan saya hanya satu, yaitu agar kita semua bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Saya izin pamit ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.